Halo semua, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kita lanjut lagi di tutorial belajar.net mulai dari Windows 9 dan fokusnya ASP.NET Core. Di episode 35 ini masih di sub fokusnya Web API. Kita nyampe ke sub episode 3, yaitu kita mulai masuk ke bikin database-nya, ya, dan sekaligus berinteraksi dengan database-nya. Kita memakai ORM atau Object Relational Mapping. Dan ORM yang kita pakai adalah Entity Framework, lebih tepatnya EF Core ya untuk .NET Core. Tapi kita coba kita lihat dulu apa sih sebetulnya EF ya. Terutama mungkin kalau teman-teman yang belum tahu atau biasanya mungkin kalau di kuliah-kuliah itu hanya kebanyakan diajarkan pakai DB connection ya, entah itu SQL connection atau ODBC atau OLDB. ORM itu macam-macam. Kita akan pakai komponen ORM yang sudah ada di .NET, yaitu Entity Framework. Kalau di .NET Core dan .NET 5 ke atas ya, itu adanya EF Core namanya istilahnya. Dan seringkali di dokumentasi Microsoft itu kita lihat contoh-contohnya memakai Entity Framework. Kita lihat sejarah perkembangannya dulu. Kita mulai seri tutorial belajar.NET ini langsung aja. Dan saya usahakan juga ya paling lama 40 menit lah. Kita lihat aja nanti. Nama saya Irawan Kusamarono. Dan kita mulai aja. Ya langsung aja ya, ini kita sekilas aplikasi yang kita develop itu kita akan buat aplikasi untuk pencatatan registrasi mahasiswa yang sederhana. Dibangun di atas .NET 9, ya kita pakai versi 2022, minimal versi 17.14.6. Kita pakai basic template-nya aja ya. Kalau untuk webnya kita ada web API dan kita tidak pakai MVC karena kita berusaha memisahkan antara web API dengan UI-nya. Backend-nya kita pakai SQL Server 2022. UI-nya kita usahakan pakai Blazor. Sekaligus itu juga memaksa saya untuk belajar karena saya sendiri pakai Blazor masih baru-baru sekitar 1,5 tahun ini ya. Dan ini gambaran umum aplikasi. Jadi ada di atasnya aplikasi ini ada Web API dan Blazor. Kita sekarang masih di sini. Kita masih di pembuatan Web API. Kita udah bahas controllernya. Dan sekarang kita masuk ke Entity Framework-nya. Kita masuk ke akses database-nya pakai EF Core ya. Di mana EF atau Entity Framework itu sendiri adalah suatu ORM yang memudahkan mengakses database dalam bentuk operational code yang secara langsung memetakan tabel database ke dalam kelas-kelas secara konseptual. Ini adalah definisi dari saya sendiri secara mudahnya. Dan sebetulnya ORM ini bukan hal yang baru di .NET. Kita lihat ada sebelumnya itu bahkan sudah lama ya, jauh sebelum .NET Core itu lahir ya. Di dalam .NET Framework itu sudah ada yang namanya konsep ada dataset, di mana dataset itu ada data table, ada data view, dan ada data relation ya. Jadi benar-benar kita seolah mewakili suatu database, di mana database itu ada tabel, ada relasi, dan ada view. Data view ini benar-benar mirip seperti view di database. Menurut definisi Microsoft, EF adalah atau Entity Framework itu adalah Modern Object Relation Mapper atau ORM ya, that lets you build a clean, portable, and high-level data access layer. Lebih lengkapnya tuh dia membungkus bagaimana caranya untuk berbicara ke database, tetapi juga dia ada mapping dari si table-table di database dengan objek atau kelas-kelas yang ada. With .NET, across a variety of database, including SQL database ya. Ini sebetulnya itu SQL Server database ya. Jadi di on-premise dan Azure, kemudian ada SQLite, MySQL, PostgreSQL, dan ada Azure Cosmos DB. Ya, selain itu secara otomatis karena udah di mapping ke objek, dia support query-nya link, kemudian ada change tracking, update, dan skema migration. Skema migration itu maksudnya tuh metadata si database itu bikin kayak semacam scriptingnya untuk migrate dari katakanlah kita punya aplikasi versi 1 ke versi 2 dan seterusnya. Atau kita bisa migrate dari kalau memang database-nya nggak ada sama sekali. Detail itu nanti kita sampaikan di video berikutnya ya. Untuk masalah sejarah sekilasnya ya, kita akan ada kayak semacam bahasan EF itu sendiri ya. Tapi di subfokus ini kita hanya memperkenalkan EF secara sekilas. Dan kalau kita lihat sejarahnya dulu sudah ada sejak .NET Framework.
lebih tepatnya .NET Framework 4.0 ya. Dan di .NET Framework ini EF atau Entity Framework-nya mendukung 3 fitur besar. Jadi ada model first ya. Jadi kita bikin modelnya namanya ADMX. Kemudian juga ada database first, punya database-nya dulu, setelah itu kemudian dibikin modelnya. Kemudian yang di versi-versi berikutnya mendukung secara penuh code first. Kita bikin kayak kelas-kelasnya, kemudian di mapping ke database-nya. Jadi dibalik. Ini adalah bisa dibilang kebalikan dari database first ya. Tapi code first ini secara fungsi tidak mudah untuk dijadikan untuk ADMX ya. Tapi itu bisa jadi pengalaman saya, karena setahu saya dan sepengalaman saya sendiri, code first ini untuk di EF yang di zamannya .NET Framework ini rada-rada khusus ya perlakuannya. Karena kalau kita bikin code first-nya dulu, belum tentu itu nggak ada jaminan kalau dia pasti bisa di mapping ke database, karena akan ada semacam ketentuan-ketentuan atau konvensi yang nanti teman-teman kita lihat di video berikutnya. Tidak semudah itu bisa langsung ke code first. Nah, yang jadi masalah di .NET Core ya, itu ada namanya EF Core, Entity Framework Core ya, hanya mendukung code first dan database first. Jadi sudah tidak ada semacam representatif model yang bisa kita lihat. Dan untuk ADMX itu sendiri sebetulnya juga saya kurang tahu ya, mungkin pengalaman teman-teman beda ya. Begitu saya pakai model ADMX untuk mereverse dari database yang tabelnya lebih dari 100, jadi model ADMX jadi satu sangat pelan sekali, dan kedua dia akan mencoba mencari kalau misalnya database itu ada stored procedure, di mana stored procedure itu begitu dia jadi ADMX dia akan jadi yang namanya function. Nah, function ini yang setahu saya itu tidak didukung oleh code first, termasuk code first yang di EF Core bahkan. Nah, bagaimana kalau kita mau pakai itu secara penuh? Ya mau tidak mau ya SP itu kita petakan secara langsung di kode, karena tidak ada semacam petunjuk bagaimana caranya itu sudah langsung ada gitu. Jadi yang kita bisa lakukan untuk saat ini adalah kita fokus ke tabel-tabelnya dulu, dan kalau ada relasinya kita coba susun sesuai dengan konvensi atau semacam aturan pada umumnya. Ini contohnya ya, ORM ya. Jadi Object Relational Mapping, suatu pemetaan dari data ke objek dan sebaliknya sebetulnya. Jadi bukan cuma objek ke data atau data ke objek, tapi juga bolak-balik. Karena kita memappingkan table di database itu setelah jadi kelas ya, seperti yang sebelah kanan ini, teman-teman. Yang sebelah kanan ini sebetulnya bentuknya itu kelas. Nanti kita akan lihat ya. Ini adalah suatu kelas. Jadi saya punya kelas namanya person, di mana person ini perwakilan dari table person yang ada di database. Person ini sebenarnya saya ambil dari sampelnya SQL Server, database yang namanya AdventureBox. Teman-teman bisa download, atau nanti saya akan kasih linknya untuk download sampel database-nya SQL Server ya. Itu ada repo-nya, ada repo GitHub-nya, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Oke, kita akan lihat di sini secara sejarahnya ya. Ini saya ada, sebelum saya masuk yang sampelnya yang di aplikasi kita ini, kita akan buka satu Visual Studio lagi. Ya, ini saya akan pakai belajar.net ini. Nah, ini tadi yang saya bikin ini di kelas diagram. Ini ada person. Properti di sini adalah kolom yang ada di table database. Kalau kita kembali lagi di sini nih, nah ini sama ya. Saya nggak sempat ketik-ketik semuanya, tapi intinya kita bisa paksa supaya kiri kanan ini sama. Tentunya juga jangan lupa tipe datanya. Jadi kalau di sini tipe kolomnya, dan sini adalah tipe propertinya itu harus sama, atau minimal yang sesuai dengan pemetaannya. Kalau di database itu ada varchar, char, atau mungkin nvarchar, di
.NET itu string. Varchar dan envarchar itu kan bisa ada lengthnya. Kalau di .NET tidak bisa. Kita bisa apa istilahnya itu memaksa ada atributnya. Cuma apakah atributnya itu benar-benar akan mencegat pada waktu si properti itu diisi apa enggak? Itu yang kita perlu coba. Untuk saat ini kita mulai demonya dulu. Ini sudah buka ya. Kita akan mana ini? Diskusi instruktif ya. Ini saya akan mungkin lebih baik bikin project baru kali ya, supaya nggak kotor-kotori. Nanti juga yang kelasnya person ini akan saya hapus, jadi teman-teman bisa coba ya pakai kelas diagram. Kita ini console app sampel EF. Nah, ini kita pakai frameworknya yang versi sekarang lah, 48 atau 481 bisa juga. Kita sampel EF, NetFX. Mungkin sekalian saya kasih aja nih 48 gitu aja. Dikasih dot mungkin lebih biar kelihatan ini. Oke, kita bikin konsolnya. Sebetulnya itu yang namanya EF itu nggak harus project-project yang ada UI-nya ya. Kayak web itu kan sebetulnya kan nggak ada UI-nya. Oke, kita set startup. Ya, sebetulnya nggak harus di startup sih, nggak apa-apa sih. Oke, sekarang kita add new item. Di sini kita masuk ke data. Nah, ini kita bisa milih ya. Ini ada .NET Entity Data Model. Bisa F5, bisa F6. Tapi sarankan itu F6 ya, karena F5 ini sebetulnya secara support sudah tidak disupport ya. Jadi untuk yang ini kita pakai DB Context punyanya ini. Ini yang DB Context ini adalah kalau kita ingin either database first atau code first ya teman-teman. Jadi untuk lebih gampangnya kita pakai yang paling awal-awal, itu ada namanya .NET Entity Data Model. Kita pakai ini, kita tambahkan, kita pakai yang F Designer ya. Kita juga bisa milih sebetulnya ada F Code First from Database. Kalau saya ingin saya tampilkan yang F Designer, karena F Designer ini kalau untuk suatu database yang tabelnya itu nggak lebih dari 30, sangat-sangat menolong, sangat bantu ya teman-teman. Oke, kita new connection, pilih SQL Server ya. Karena kita .NET Framework, kita pilih yang data provider .NET Framework ini. Kita next. Saya akan pakai database yang ada, saya akan pakai database-nya POOPS. Nah, sebentar, ini server name-nya. Nah, ini suite. Itu saya tulis aja deh, langsung aja. Propertinya ini langsung aja saya tulis. Jadi nama instance di SQL Server di lokal saya. Jadi saya tulis di sini. Oke. Trust Server Certificate jangan lupa ya teman-teman. Ini untuk menandakan kalau SQL Server sejak SQL Server 2022 itu pada saat dia running itu dia akan ada local server certificate sendiri. Dan saya nggak tahu itu dokumentasi pastinya di mana, tetapi kalau saya ini nggak saya centang, ini banyak kemungkinan dia nggak jalan ya. Nanti kalau saya sudah nemu dokumentasinya akan saya share. Tapi penjelasan ini apa itu ada di dokumentasinya si SQL Server-nya. Oke, kita masuk database name-nya. Di sini kalau sudah connect itu ada POOPS ya. POOPS. Nah, kita pakai POOPS PUBS. Ke atas connection. Jalan, dan saya di sini pakai Windows Authentication. Berarti user yang saya login ke komputer ini atau laptop ini udah pasti dia bisa akses SQL Server. Dan sebetulnya ini paling secure ya teman-teman. Jadi nggak ada username, nggak ada passwordnya gitu ya. Nah, kita oke dulu. Nanti ini akan
membentuk connection string di f-config. Tapi kita lihat aja. Nah, ini oke. Ya. Untuk yang namanya f, dia butuh ada database-nya. Dan ini connection settingnya ini dikasih nama pubs entities by default ya. Pubs ini nama database-nya, entity itu menunjukkan kalau dia itu formatnya adalah if. Nah, ini ada connection string-nya seperti ini. Kalau kita pakai EDM. Next. Kita pakai yang 6x ya. Sebetulnya bisa pakai entity framework yang sebelum versi 5, tapi saya tidak akan pakai. Apalagi yang versi 5 ini sudah tidak disupport sebetulnya. Kita pakai yang versi 6 ini. Dan kita pilih ada bisa table view seperti tadi ya. Saya jelaskan ada table, ada view, dan ini ada SP atau stored procedure. Untuk SP, untuk contoh ini saya tidak akan milih, saya hanya fokus ke tabel-tabelnya aja. Jadi ini DBO ini saya pilih, kecuali yang bawaan sistem ya, kayak ini diagram ini tidak saya pilih. Jadi ada author, discount, employee, jobs, publisher, price guide, sales, stores, total author, titles. Kita juga bisa milih, ini ada view-nya. View-nya ini misalnya cuma satu di sini. Oke, kita pilih aja nih title view. Nah, begitu kita finish, nanti dia akan generate kayak semacam model. Model itu nanti juga dia otomatis akan ada generate kelasnya, perwakilan si tabel itu. Kita lihat di sini. Itu klik finish. Oke ya. Run template-nya. Karena kita pilih table dan view, yang berarti run template-nya itu dua. Run template untuk yang table sama yang template untuk view, itu setahu saya. Oh, ada lagi. Seharusnya cukup satu kali atau bukan satu kali ya, 2 kali. Tapi ini kok 3 kali. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Dia ada kayak semacam konvensi ya. Untuk tabel-tabel yang tidak ada PK atau primary key, ini tabelnya dibikin read only. Tapi kita nggak usah mikir itu sekarang. Nah, kalau enaknya di yang namanya EDMX ini, yang relasinya one to many atau zero to many itu akan tampak dan enak melihatnya ya. Seperti ini, antara publisher dengan apa ini namanya, employee ya. Jadi ada one to many. Antara author dengan title authornya ini ada one to many. Ya. Kalau kita lihat di sini, kita misalnya ingin tahu nih. Coba ini ada code-nya ya. Harusnya sih ada. Ini kita juga bisa nambahkan ini ya teman-teman. Apa namanya, kayak kita tambahkan entity. Kalau kita tambahkan entity ke sini nanti dia akan bisa kita paksa untuk jalan lagi. Nah, dia akan tambahkan table ke database-nya. Kalau kita tambahkan kayak semacam association, dia akan jadi kayak semacam relasi dan sebagainya. Tapi karena ini sudah tidak disupport di .NET Core ya kita nggak akan bahas ini secara detail untuk saat ini. Oke. Nah, di sini tuh kalau kita lihat di sini ada kelas-kelasnya. Seperti misalnya kita mau lihat kelasnya author. Author itu selain property yang merupakan nama kolom-kolom ini, dia juga ngasih tahu kalau ada navigation ke title authors, di mana nama tabelnya terus dikasih S ya, plural. Berarti satu author itu bisa terdapat banyak author di title author. Oh sorry, bukan banyak author. Banyak title author. Makanya itu one to many. Karena di title author ini ada link balik ke sininya. Jadi kita akan pakai konvensi ini ya teman-teman. Ada table parent-nya, ada table child-nya, di mana si parent itu child-nya banyak. Jadi author ini akan punya banyak row di tabelnya title author. Satu ke banyak.
Kalau kita lihat di sini, author ini, source code-nya ini ada. Dan karena ini ADMX, jadi saya sarankan teman-teman jangan mengubah ini, jangan mengubah code-code yang ada di sini karena ini auto generate. Oke, di sini kita lihat seperti yang tadi saya jelaskan, ini semua adalah properti nama kolom, teman-teman. Ini adalah nama kolom. Ya, ini one to many, jadi author itu ada banyak di title authornya. Dan di title author itu sendiri, kalau mau kita balikin, itu ada authornya. Authornya itu untuk menghubungkan balik ke si parentnya, makanya ini ada satu. Jadi setiap title itu pasti authornya satu, yang ngelink ke author. Kalau di sini itu ditulis ya AOID-nya gitu kan. Kalau kita pakai EF Core, nanti teman-teman bisa lihat kita nggak perlu nulis lagi, ya. Kita nggak perlu tulis lagi FK-nya. Ini kan FK ya. Nanti secara otomatis di EF Core itu pinter, dia cukup pintar untuk mengambil kesimpulan kalau ada di sini berarti akan ada PK ke tabel author. Bukan PK, FK, foreign key, sorry. Ya, akan ada foreign key ke author. Dan untuk title author ini sepertinya dia title author itu kita lihat di sini. Oh, oke. Jadi primary key-nya itu adalah kombinasi dari AOID dan title ID ini. Oke. Nah, ini kalau kita lihat lagi title author, dia bilang itu PK, tapi PK-nya ini nggak ada kayak semacam penandanya. Berarti ini adanya penandanya itu di sisi modelnya. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya, ini penandanya di sisi modelnya. Walaupun secara source code dia tetap berupa properti, nggak ada bedanya dengan AU_ORT, nggak ada bedanya juga Royal Typer ini. Nah, ini adalah ADMX. Dulu seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya tabelnya sedikit, ngelihatnya enak, tapi begitu tabelnya lebih dari 50 atau bahkan saya pernah di salah satu perusahaan perbankan ya, salah satu bank di Indonesia itu tabelnya bisa lebih dari 100. Dan itu bisa terjadi teman-teman. Bahkan ada suatu aplikasi yang tabelnya bisa 200 bahkan. Nah, ini nggak cocok ini. Karena menampilkan ini sudah load-nya berat sekali. Dia harus gambar lagi satu, dan tidak semuanya bisa dijelentrehkan langsung seperti ini teratur. Kalau sudah banyak dan banyak banget yang namanya relasi, kita ngeliatnya jadi bingung. Ya. Kita butuh diagramnya yang lebih bagus daripada bawahnya Visual Studio. Bisa teman-teman bisa pakai IR diagram punyanya Visio, atau misalnya mau ada tool lain silahkan. Kita bisa pakai itu. Nah, ini adalah kondisi IF di .NET Framework. Dan sebetulnya kalau kita coba ya. Misalnya kita mau add yang tadi itu. DB Context Generator ini. Tapi ini jadinya TT itu kalau nggak salah templatingnya si .NET ya. Ini kita bikin aja iseng gitu. Pops PF6 DB Context. Kita kasih nama yang beda. Itu kita add. Nah, seperti biasa dia akan jalanin template-nya. Ini nanti juga bisa kita pakai untuk generate ADMX. Nah, ini adalah contoh. Jadi di Visual Studio dulu tuh namanya ada T4 template. Semacam templating, kalau kita ganti yang ada kayak dolar-dolarnya ini, jadi kita nanti dapatnya nama file
Ini template language-nya ini kasih tahu kalau ini adalah template untuk C#. Include filenya EF6 utility CS bla bla bla. Saya terus terang aja dulu pernah pakai ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat dokumentasinya ada, nggak usah khawatir. Tapi ini learning curve-nya atau belajarnya tidak mudah, teman-teman. Harus tahu betul itu teknologinya dan konvensinya atau aturan-aturannya kalau kita pakai yang namanya T4 template. Templating-nya Visual Studio tapi dari sisi project item. Makanya di sini juga ada TT kan di sini. Model 1 konteks TT ini ada juga di sini. Ini sejarahnya. Dan sekarang kita masuk ke EF yang EF Core. Saya udah siapin di webnya ini ya. Jadi benar-benar kita pakai approach yang namanya code first. Code first itu berarti kita bikin kelas-kelasnya. Setelah itu baru nanti kita paksa supaya tabelnya itu ada di DB. Jadi saya udah siapkan. Entah kenapa saya belum ada cara yang enak untuk kalau database-nya itu belum ada kita bikin juga. Nah itu saya penasaran kenapa? Karena kalau kita pakai Aspire itu kalau database-nya nggak ada, Aspire akan otomatis bikin. Jadi mungkin kita bisa selain itu curi cara-caranya kalau di Aspire. Untuk saat ini database-nya sudah saya sediakan. Jadi kita pakai yang namanya database yang namanya akademik. Nah tadi saya bilang tentang connection string. Karena semua pasti butuh connection string. Kita lihat di sini di app config-nya ini ada connection string-nya. Tapi connection string-nya untuk EDMX. Nah ini seperti ini. Ini connection string untuk EDMX. Yang ngasih tahu pakai sistem data SQL client. Ini connection string-nya. Data source-nya, ini nama servernya, initial catalog itu nama database-nya. Ini kalau kita lihat ada kata-kata integrity security sama dengan true, berarti kita pakai Windows Authentication. Kemudian ada trust server certificate itu harus diisi true. Dan ada yang lain-lain kayak multiple active result set sama dengan true. Ini feature hanya ada di SQL Server. Di database lain tidak ada. Tetapi yang tidak kalah menariknya adalah connection string ini disimpan ke dalam bentuk XML yang app config. Ini adalah config di zamannya .NET Framework ya teman-teman. Makanya ada app config. Kalau kita bikin ASP.NET namanya web config. Kurang lebih sama. Cuma kalau yang di web config itu konfigurasinya itu lebih kaya. Jadi ada pemberitahuan kita mau pakai authentication model apa, handlernya untuk web service itu kita pakai apa, itu ada di situ semua. Kalau yang di .NET Core kita pakai yang app setting. Oke. Jadi di sini ada tadi itu pub entities ya. Connection string-nya karena EDMX bentuknya seperti ini. Kalau kita pakai dataset bisa, teman-teman. Bentuknya langsung connection string biasa. Dia nggak kasih tahu metadatanya apa, modelnya apa. Sama sekali lebih sama sekali beda dan dia lebih sederhana bentuknya ya. Dokumentasi untuk yang dataset itu sudah banyak dan contoh code-nya, contoh video-video yang menjelaskan itu banyak. Mungkin saya tidak akan terlalu detail pakai itu karena buat saya sendiri kalau kita pakai dataset itu sudah berat. Karena kalau kita benar-benar mau maksa dataset itu diisi tentang tabel-tabel dan relasi yang kita butuhkan, nah itu sudah mulai ada banyak hal yang nantinya selain makan memori gede juga secara akses itu berat. Secara semantik itu by default tidak ada. Makanya untuk mensimulasi itu kalau kita lihat itu di modelnya itu ya tadi itu. Nah, ini ada kayak semacam navigation property. Kalau kita di sini itu navigation property jadinya collection. Kayak ini si author ini dia punya banyak title author kayak gitu-gitulah. Menurut saya memang ini parent-nya dan ini adalah child-nya. Wajar ya. Jadi parent itu bisa punya banyak child. Bukan child punya banyak parent ya. Tentunya itu. Tapi dari sisi pemetaan objek ke table-table ini perlu ada semacam konvensi dan kita pakai konvensi seperti ini. Begitu juga di sampelnya. Ya kita lihat di sini ya. Saya definisikan
ada kayak misalnya saya pakai 3 tabel ini ya. Dan ini sudah saya bikin kelasnya. Saya ada mahasiswa. Mahasiswa itu mendaftar di jurusan apa, ya. Dan di jurusan itu ada banyak mahasiswa. Makanya di sini ada collection, ada list master mahasiswa. Dan karena saya di sini pakai Codeverse, saya harus kasih tahu secara konseptual dan secara DB konteksnya, saya harus kasih tahu. Jadi di dalam DB konteks ini ada tabel-tabel apa saja, pakai DB set ya teman-teman. Dan di DB set ini saya bisa memaksa supaya DB set yang ini tuh ke tabel yang mana. Tidak harus sama sebetulnya antara nama kelas dengan nama tabelnya. Memang kalau mau gampang ya disamain aja, tapi menurut saya tetap tidak harus sama karena tidak semua database bisa menerima misalnya nama tabel yang huruf besar huruf kecil dibedakan. Setahu saya database seperti Oracle itu huruf besar kecil itu nggak ngaruh gitu. Informasi tentang dia huruf besar kecil itu kalau di Oracle itu hilang teman-teman. Nggak ada lagi sudah apa ya hilang. Lebih amannya sih memang pakai nama tabel yang dipisah, tapi ini juga preferensi pribadi ya teman-teman. Oke, jadi saya sudah menjelaskan teorinya si EF ini ya. Oh yes, mumpung sebelum lanjut ke topik berikutnya, connection string ini seperti yang tadi saya jelaskan itu, karena saya nggak pakai model-model yang aneh-aneh ADMX ya, ini sangat sederhana teman-teman. Nah ini dia, di app setting itu ada academic, ini nama connection stringnya. Ya ini encryptnya false. Saya pakai SA password. Terus sebenarnya kalau pakai yang integrated security itu sama sebetulnya. Jadi nggak ada masalah. Ini saya pakai ini. Dan tentunya trust server certificate harus true karena saya pakai SQL Server yang jalan di lokal. Kalau untuk production jangan ya teman-teman. Kalau kita mau buktikan ya Codeverse itu ngeceknya mudah. Setelah kita tadi bikin kelas-kelasnya itu dengan aturan seperti itu, nanti akan saya jelaskan detailnya di video berikutnya ya. Kita refresh dulu, oke. Tabelnya masih tidak ada. Begitu kita jalankan nanti dia akan bentuk tabelnya plus data-datanya. Karena kan saya sudah siapkan contoh data, sudah saya siapkan di sini ya. Jadi saya waktu awal-awal itu dia akan manggil ini create db if not access ini dipanggil di program.cs ya. Nah ini dia nempelnya di objek app karena kita butuh db konteks dari si web application ini atau app-nya. Makanya kita pakai yang namanya accession method. Accession method iHost. iHost ini kalau kita dapatkan, kita lihat-lihat dulu create scope-nya, kemudian setelah dapat scope-nya kita lihat service provider-nya. Setelah dapat service provider-nya ya, baru kita cari ada nggak ini DB konteksnya. Tentunya metode ini dipanggil setelah kita pastikan kalau kita sudah create yang namanya services-nya dan dukungan builder-nya. Jadi kita balik lagi ke program CS ini ya teman-teman. Kita pastikan ya service-nya di add dulu, add DB konteks ya. Dimana waktu kita initialize DB konteks ini bisa pakai option yang menyatakan oke, saya akan pakai SQL Server data di mana connection string-nya adalah yang ini, academic. Dan untungnya kalau kita sudah nambah service-nya DB konteks ini, ya, kita nggak perlu lagi dari sisi app untuk nambah-nambah sesuatu. Tapi beda kasus kalau misalnya kita ingin memakai yang namanya exception handler. Untuk exception handler, secara services ya, kita butuh yang namanya add problem detail. Jadi request-request yang gagal karena ada exception, itu harus ada problem detailnya. Jadi ini dan ini adalah berpasangan, sayangnya di situ. Dan tidak hanya itu ya teman-teman, untuk Open API, service-nya harus ditambahkan dulu. Setelah itu,
di mapping. Ya, harus ditambahkan dulu, setelah itu di mapping. Sebetulnya ini kita harus ada pengecekan app.environment, tapi kalau pada waktu di sini kan si app ini kan belum ada itu. Makanya waktu di sini kita nggak bisa ngecek app-nya karena belum terbentuk ini app-nya. Dia cuma nambahkan Open API services-nya aja. Tapi kita visitnya Open API itu nanti. Kemudian setelah itu kita use authorization ya. Walaupun sekarang ini kita nggak pakai, tapi kita tambahkan aja use authorization. Dan tidak lupa map controller karena dia akan secara default mencari semua controller yang ada. Setelah itu run. Kita balik lagi di sini, ya belum ada ya. Setelah itu kita jalankan. Nah ini harusnya nggak ada masalah. Dia akan keluar command prompt-nya dulu. Oke, debuggernya nyala. Sudah lewat. Nah ini kita akan lihat ini. Nah ini ada lognya ya teman-teman. Dimana lognya ini adalah lognya entity framework-nya. Nah ini kalau kita lihat di sini dia mulai insert into. Oke, sini ada insert into. Dan di sini ada bentuk lain-lain ya, seperti ini ada. Oh ya, ini ada create table-nya. Jadi table-nya di create ya. Karena memang nggak ada, dan kita cek bener nggak dia create table-nya. Ini kita refresh. Nah ada. Jadi sekilas itu IF ya, yang dulunya ada EDMX, tapi di IF Core itu yang model first-nya itu nggak ada, jadi tinggal database first dan code first. Saya udah kasih contoh yang code first. Yang database first-nya itu butuh yang namanya migration script. Kalau di entity framework ya, namanya adalah migration script. Untuk aplikasi yang kita buat ini, untuk saat ini kayaknya kita nggak perlu migration script ya. Tinggal nanti kalau misalnya mau lebih cepat lagi, misalnya saya menambahkan kolom-kolom lagi di sini, ya udah tinggal kita hapus saja table-tablenya, nanti kita generate lagi manual. Yang penting kita usahakan ada contoh datanya. Dan ini ada lagi nih network stream punyanya siapa ini? Read async. Nah, yaudah. Ini memang saya enable all ini ya, enable semua exception. Ini saya centang dulu. Object dispose ini sebentar, ini breakpoint ini call stack-nya ada di tidak ada di mana-mana ya, sudahlah. Hilangin dulu centangnya. Oke. Nah ya, seperti biasa kita mau ngecek dari sini Open API-nya, Flipan JSON-nya. Ya. Kita udah bikin Geo Indo Province ya. Seperti yang kita lihat di sini. Mana itu? Mana itu? Nah, ini dia. Jadi ada satu controller untuk ngecek Geo Indo-nya itu jalan atau enggak ya, teman-teman. Ini kita bisa pakai yang HTTP GET yang paling sederhana. Kalau yang GET ini dia akan mengembalikan semuanya. Ini coba saya disable dulu. Ya, kita langsung lihat hasilnya. Ya mana itu Geo? Harusnya saya copy ya. Ini Geo Indo Provinces. Nah ini akan mengembalikan data-data yang sudah saya masukkan tadi. Jadi ada provinsinya Aceh, Sumatera Utara, dan sebagainya. Nanti ini akan saya link dengan alamat. Tadi itu kenapa saya bilang saya belum selesai untuk masukin semuanya. Nanti kita akan coba selesaikan di video berikutnya. Oke. Sampai di sini dulu, teman-teman. Saya usahakan ini semoga tidak sampai lebih dari 40 menit atau 45 menit. Jadi berikutnya kita akan mulai masuk ke detail
menjelaskan EF-nya. Kalau ini hanya sekilasnya aja, sejarahnya. Kalau dulu sudah ada EF ya, cuma namanya EF aja, sekarang namanya EF Core. Dan sebetulnya di .NET Framework itu EF Core itu tidak 100% tidak disupport lagi ya, karena itu melekat dengan supportnya si .NET Framework-nya. Kalau ada .NET Framework 48 berarti si EF-nya masih disupport. Tapi EF yang terakhir yang disupport ya, EF5 sudah tidak disupport. Yang terakhir yang tadi EF6 itu. Teman-teman yang ngelihat di sini, ini adalah EDMX yang di versi 6.3 ini kalau nggak salah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, referensinya atau NuGet-nya ya, sebentar di sini. Kita lihat namanya NuGet package ya. Nanti ada. Nah, ini dia. Entity yang dia pakai adalah Entity Framework yang versi 6.2 ini. Oh, sudah nggak dipakai. Use Entity Framework instead. Kok lucu ya? Bedanya apa ya? Oke, ini yang install. Ini yang install. Entity Framework by Microsoft. Ini yang Entity Framework 6. Package detailnya beda ya. Namanya sama tapi beda. Udah ini ya, kita sekarang udah versi 65 ini. Teman-teman. Baru tahu ini. Oke. Yang versi yang lama-lama deprecate. Bisa jadi ini versi yang lama-lama ini sudah nggak disupport. Oke, kita update aja. Kita update. Accept. Ya, semoga tidak fail to uninstall. Oke, kita restart Visual Studio katanya untuk itu. Jangan khawatir kan teman-teman, itu yang ini yang web ini tetap nyala, jadi nggak ganggu. Yang restart itu yang nyoba edit yang tadi itu. Oke. Manage. Harusnya di sini yang nongol 1. Ya, sudah 651. Oke, berarti ini update-nya berhasil. Alhamdulillah. Dan versi-versi sebelumnya deprecated. Nah, sekarang kalau saya mau pakai ini model sini ya. Jadi kita bisa pakai model sini. Yang kita pakai adalah objeknya. Objek yang untuk nampung ini semua. Bisa, teman-teman. Oke, kita lihat ini propertinya ya. Deploy ya, code generator. Di sini kan dia pakai nama Pubs Entities. Kita lihat aja di sini. Nah, ada kan teman-teman? Pubs Entities. Oops. Ini data sama dengan buku itu buku atau publishernya. Terus kita tulis dan kita for each, kita console write line item dot name. Kita lihat bener nggak ini ya. Startup projectnya sudah ada. Jadi basic idenya itu seperti ini ya teman-teman. Harusnya dia nampilin semua publishernya. Oke, cocok. Sukses ya. Ini adalah ide awalnya EDMX atau EF yang pakai model first. Ya, jadi dia tetap butuh database, terus langsung dibikin modelnya, atau kita bikin modelnya dulu, setelah itu tembak ke database-nya. Jadi sebetulnya ini bisa dibilang kombinasi antara database dan model first, bukan murni model first. Kalau
model first yang benar-benar murni, ya kita bikin modelnya dulu baru ke database-nya. Ya, itu tadi sudah jalan. Cuma sayangnya ini fitur ini memang tidak ada di .NET Core ya teman-teman. Tapi saya udah bisa buktikan pakai konsol bisa nampilkan data. Dan ini bisa link ya teman-teman, coba nggak saya contohkan di sini. Oke. Sekali lagi seperti biasa, jangan lupa ya, kalau teman-teman enjoy, like, subscribe, dan tetap ikuti seri Subfokus ini, karena di Subfokus berikutnya kita akan bahas Entity Framework secara detail. Entity Framework pemakaiannya dan detailnya itu, oh ini adalah, sekaligus kita coba tambahkan beberapa sampel kolom lagi ya, tentunya nanti yang database-nya itu, yang kolom-kolomnya itu akan saya hapus lagi, atau tabelnya aja saya drop lagi, supaya dia akan refresh terus. Karena saya ini jalannya di lokal ya, nggak masalah, dan untuk mempermudah ininya, kayak semacam desain database-nya aja. Oh ini di Compile-nya saya nyala, tapi ya nggak usah lah, stop atau matiin aja ini si browsernya. Nah, di episode 4 kita akan fokus dan pelajari detailnya si EF ini. Kenapa kok gak cuma sekedar oh ya kasih tahu tabel-tabelnya, tapi juga kita kasih tahu dari sisi yang namanya model creating itu tadi, mana sih di DB konteksnya. Oke. Ini kita mapping dan kita coba create controllernya dari sisi EF-nya. Ini sudah ada contohnya si GeoProvince. Oke, sampai jumpa di sub-episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan kita coba masuk nggak cuma EF-nya tapi juga akses link di EF-nya bisa apa enggak. Oke? Dan jangan lupa coding itu bahagia. Dadah.